Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Berbahagialah orang yang diam dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu membawa keluarga muda jemaat-Mu HKBP Cijantung ini. Mohon curahkan kasih, hikmat, dan perlindungan-Mu agar rumah tangga jemaat-Mu ini bertumbuh di dalam Tuhan, rukun dalam kasih Kristus, serta dicukupkan segala kebutuhan hidup dan jasmani mereka setiap hari. Berikan suami dan istri hati yang haus akan firman-Mu, rajin berdoa, bersama dan menjadikan Engkau sebagai pusat dalam rumah tangga mereka. Dan kiranya melalui seminar keluarga muda HKBP Cijantung yang dilakukan saat ini, jemaat-Mu keluarga muda dapat merawat, menjaga keharmonisan keluarga mereka dengan saling hidup bergandengan tangan dan hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pop rohani Keluarga Kerajaan Allah. Menyembah, oh Yesus.
Pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai 25 dan ayat ke-28. Kita membacanya secara bergantian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita lagu Marsending.
Doa syafaat kepada Inang. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa di surga pada pagi hari ini atas kasih dan rahmat-Mu dan semua kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, izinkan kami untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini, memuji, memuliakan nama-Mu dalam rangka seminar buat kami semua, khususnya keluarga muda. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena kebaikan-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa buat semua hamba-hamba-Mu, begitu juga tim sending yang telah Engkau utus, Engkau percayakan untuk membuat seminar yang kami cita-citakan. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang selama ini ada di dalam hati kami, agar anak-anak kami selalu berbahagia, banyak berkat, dan mereka selalu sehat, jauh dari segala pencobaan. Itulah yang ada di benak kami semua, Huriam. Itulah yang terlaksana pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hati semua keluarga muda, khususnya yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Semua adalah anugerah-Mu. Semua adalah kasih yang Kau berikan kepada kami. Di dalam doa kami, di dalam rumah-Mu ini Bapa. Kesempatan yang baik ini Engkau berikan buat semua kami yang berdoa, keluarga muda. Buat teman-teman kami, buat diri kami. Kami berdoa Bapa, Kau memberikan kebahagiaan itu buat keluarga muda semuanya yang hadir, yang di rumah. Tuhan Yesus, kami tahu ada di sana pergumulan yang acap kali dipakai oleh segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat. Strategi mereka Tuhan, kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara ini, untuk membedakan antara ibu dan bapak, suami istri. Serangan yang selalu datang bertubi-tubi kepada mereka, membuat mereka menjadi berbeda di dalam segala keputusan, di dalam semua karakter, di dalam semua cita-cita, agar bisa menghancurkan rumah tangga itu, sehingga anak-anak menjadi menderita. Tuhan, di sanalah kami takut, di sanalah kami Tuhan menyandarkan seluruh keluarga muda ke dalam tangan-Mu, agar Engkau menjauhkan segala kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara, strategi yang membuat suatu perbedaan itu. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu berada, diam di dalam hati semua keluarga-keluarga muda, khususnya suami dan istri. Kami tahu Bapa di surga, benteng itu kami ingat, tetapi acap kali kami tidak mau melakukannya. Engkau selalu mengatakan agar kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, segala rencana, segala pekerjaan. Tapi kadang-kadang kami lalai. Untuk itulah Tuhan kami memohon pada saat ini, tetapkanlah dengan Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran anak-anak kami, keluarga muda, agar mereka selalu berseru kepada-Mu Bapa. Dan kami tahu Engkau akan menjawab dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pagari mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Walaupun Tuhan di dalam suatu kekurangan, walaupun Tuhan di dalam suatu ekonomi, begitu juga Tuhan dengan profesi yang semakin mapan, semakin bagus, dengan pacamotan yang begitu melimpah-limpah. Begitu juga Tuhan di dalam segala sesuatu yang mereka usahakan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Biarlah Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, agar apa yang mereka peroleh menjadi kebahagiaan di dalam rumah tangga. Cukupkan segala apa yang perlu bagi mereka. Masa depan mereka pikirkan, rencanakan mulai dari mereka muda. Itu pun Tuhan berada di dalam tangan-Mu. Dan kami tahu anak-anak mereka Tuhan, biarlah Engkau pakai menjadi alat-Mu yang kudus, yang luar biasa, menjadi berkat di seluruh dunia ini, dan menjadi sukacita bagi keluarga, bagi kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik,
Pada saat ini mungkin ada Tuhan yang mereka selalu rindu untuk meminta keturunan anak yang daripadamu. Berkati mereka semua Tuhan dan berikanlah itu. Dan itulah doa kami orang tua, doa gereja, doa semua hamba-hambamu, doa anak-anakmu keluarga muda yang merindukan, yang telah bercucuran air mata membuat program kesana kemari, mereka harus berjerih payah Tuhan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Dan kadangkala Tuhan mereka kadang-kadang sudah menyerah, tetapi dalam nama Yesus kami semua pada saat ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah Tuhan Yesus agar sempurna kebahagiaan kami. Tolong Bapa, dan kami percaya suatu waktu Engkau akan memberikan, bahkan tahun ini jawablah doa permohonan kami. Kasihanilah kami Tuhan yang selalu berurai air mata untuk memohon kepadamu. Izinkanlah Tuhan ada di pangkuan kami. Izinkan kami Tuhan untuk membesarkan anak yang Kau rencanakan di dalam kehidupan keluarga anak-anak kami. Tolong Bapa di surga, seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan Bapa yang mumpung menghalangi segala rencana-rencana yang kami mohonkan, dalam nama Yesus kami patahkan dan kami undang kuat kuasa Roh Kudus untuk memberikan yang terbaik. Akar-akar pahit akan jauh, tetapi damai sejahtera itulah berikan buat anak-anak kami. Ada barangkali Tuhan di antara kami yang selalu memohon akan jodoh, yang sudah cukup umur Tuhan untuk berkeluarga. Tuhan, kami juga berdoa tetap dan terus menerus tidak akan putus-putusnya agar Engkau memberikan buat anak-anak kami. Kirimkanlah Tuhan jodoh yang seiman, yang mungkin Tuhan Engkau kirimkan itu kapanpun kami akan menunggu jawaban yang daripadamu. Tuhan Yesus, terpujilah namamu bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan semua seruan kami. Bapa dalam surga, ada barangkali Tuhan di antara anak-anak kami keluarga muda yang mungkin tidak harmonis sampai saat ini oleh karena sesuatu harga diri yang ada pada kami. Tuhan Yesus, sadarkan kami bahwa harga diri kami seperti Engkau telah disalibkan di bukit Golgata. Kau telah memberikan bilur-bilur-Mu, Kau telah memberikan darah-Mu dicurahkan. Itulah harga diri kami yang kadangkala kami lupa untuk menyadari itu. Tapi itu Bapa, kami mohon kepadamu, berikan keharmonisan. Apapun alasannya Tuhan, seberat apapun alasan itu Tuhan, sepahit apapun alasan itu Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan keluarga muda pada saat ini. Bapa dalam surga, khususnya keluarga-keluarga Tuhan yang muda, bahkan semua jemaat-Mu, bahkan siapapun pada saat ini anak-anak Tuhan. Mungkin ada yang terbelenggu oleh karena judi online, oleh karena pinjaman online, oleh karena pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, hadir Engkau Tuhan Yesus untuk mengatasi, untuk memberikan kemenangan. Tolong Bapa yang sudah terlanjur melakukannya, perbaiki Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk mengasihi kami keluarga muda ini. Tolong Bapa di surga, Kau memberkatinya, menyelesaikan segala permasalahan itu dengan cara Tuhan. Begitu juga Tuhan yang mencoba-coba, biarlah menghapus semua aplikasi, biarlah mereka jauh, ingatkan Bapa di surga. Bahkan kami orang tua, istri dan anak-anaknya bisa saling mendukung Tuhan untuk mengingatkan. Kami sangat berterima kasih Bapak, ada banyak keluarga muda yang berhasil melewati masa-masa gelap itu, masa-masa duka itu, masa-masa yang menghancurkan itu. Kami bersyukur kepadamu Bapak, Engkau mengasihi semua anak kami sehingga kembali harmonis, banyak berkat yang melimpah-limpah, dan kami tahu mereka sudah menang bersama Tuhan Yesus. Harta yang tidak ternilai itu Tuhan buat anak-anak kami. Teruskanlah Bapa di surga, berikanlah itu buat anak-anak kami ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat keluarga muda yang membangun usaha, atau bahkan yang ragu-ragu, atau bahkan yang sudah bagus usahanya. Tetap damai sejahtera-Mu, berkat-Mu mengalir, roh hikmat-Mu berikan Tuhan bagi mereka, agar mereka bisa mengembangkan semua pekerjaan mereka. Mereka berani dan tidak takut mengikuti Tuhan kemajuan dari dunia ini. Berkatilah Tuhan semua usaha mereka. Bahkan ada cita-cita mereka Tuhan yang mengambil gelar dokter, profesor dan lain-lain. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
pakai keluarga-keluarga muda. Anak-anak mereka mempunyai talenta yang besar dipakai oleh Tuhan menjadi geram dan lilin di tengah-tengah dunia ini. Oh Tuhan, begitu juga di dalam gerejamu. Ada juga mungkin Tuhan yang terpuruk di dalam suatu ekonomi atau usaha, bangkitkanlah Tuhan. Supaya mereka Tuhan lagi bersuka cita mengerjakan pekerjaan dan mengulangi agar mereka bisa berhasil kembali. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Ada juga Tuhan mungkin yang selalu capek oleh karena anak yang autis dan begitu juga berkebutuhan khusus yang lain. Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan mereka. Kuatkan Tuhan anak-anak kami. Berkati Tuhan anak-anak kami ini. Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga yang selalu ada pergumulan di dalam hatinya, yang saat ini tidak terkatakan kepada siapapun, tetapi dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, setiap orang yang hadir pada saat ini anak-anak kami, berkatilah dengan berkelimpahan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, begitu juga akan selanjutnya acara kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga nanti pembicara, semua panitia dan hamba-hamba-Mu kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau memberkati semuanya Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, kan saudara-saudara kami yang di rumah, yang mungkin enggan datang, yang malas atau banyak hal Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka Tuhan untuk di lain kali bisa hadir. Tuhan, setiap apa yang kami dengarkan dengan firman-Mu, dengan pembicara, lengketlah itu di dalam hati dan pikiran kami kerjakanlah itu Tuhan. Unang di palalap sibolis kami, alay ulahonon nami may Tuhan di marsogot, saliling-liling na kami mangulo. Alay Tuhan Jehovah, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami atau orang yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami Bapa, biarlah Engkau menyempurnakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Ya, kita kembali mendengarkan pujian dari tim sending.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 650 ayat 1. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik, atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang masih kami dapat rasakan hingga pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan mengajari kami agar kami mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Untuk keluarga muda, shalom. Semangat? Semangat, belum makan. Kok semangat Dotong? Sekali lagi, semangat? Semangat, iya. Kita harus bersemangat untuk memuji, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan yang menyapa kita untuk kegiatan kita pada hari ini di seminar keluarga muda, tertulis di 1 Korintus pasal 7 ayat 3. Saya akan membacakannya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Demikian firman Tuhan dengan subtema kita pada hari ini, yaitu merawat keharmonisan keluarga. Oke, untuk kita Amang-Inang, keluarga muda yang pada saat ini hadir, yang ada pasangan suami istri, coba saling tatap menatap. Bertatapan dulu, coba dilihat dulu. Yang gak ada suami atau istrinya, Inang aja lah dipandang-pandang. Coba dulu saling melihat Amang-Inang. Tari dari Osianon, jarang gua masih pulang. Jarang saling pandang memandang. Coba dulu Amang-Inang saling tatap menatap dulu yang ada pasangannya suami istri. Inang ini kayak dipaksa. Coba dulu, dari hatinya coba dulu pandang. Lihat dulu suaminya, lihat dulu istrinya. Jangan nanti melihat suami orang bahagia. Melihat istri orang senyum-senyum, melihat istrinya saja cemberut. Coba dilihat dulu, dipandang. Gimana? Enak memandang suami? Wah, Amang-Inang, enak memandang istri? Hanya satu orang. Berarti jarang di rumah ini saling pandang memandang. Kalau kita melihat suami atau istri kita, yang langsung muncul dari wajah mimik suami kita atau istri kita apa? Muka yang bahagia atau sedih? Keseringan ketika kita pertama sekali bangun dari tempat tidur, dan kita melihat suami kita, bagaimana perasaan kita ketika kita melihat dia? Kaget? Bahagia? Bagaimana? Coba dulu di sini juga Amang-Inang, ketika kita melihat tadi suami atau istri kita, siapa yang duluan mengungkapkan isi hatinya? Ketika tadi kita melihat suami istri, tabolangi, taide ibana, langsung adong do tubuh sia rohata dari hati kita mengatakan, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Adong do ison?
Nakain daun kan, holam memandang-mandang do ipidang marsibolanga do dinggan, adong mau na dipaksa. Apalagi di Jabu, apalagi di rumah. Berapa kali dalam 1 minggu kita pernah mengungkapkan kepada suami atau istri mengatakan, suamiku, aku mencintaimu. Istriku, aku mencintaimu. Tabai musai magabar, love, songonon. Kalau kita selalu mengatakan itu, sehari seminggu petaho, 2 hari seminggu, atau kalau bisa setiap hari, keharmonisan di tengah-tengah keluarga akan tetap terawat dengan baik. Hubungan suami istri itu akan tetap terjalin dengan baik. Ketika kita mampu mengatakan setiap hari, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Jangan ketika pacaran setiap menit kita buat WA, kita SMS, kita buat status, aku mencintaimu, kita buat gambar-gambarnya. Tetapi setelah suami istri berkeluarga, sekalipun sampai sekarang kita tidak pernah lagi mengungkapkan kata, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Untuk keluarga muda yang di sini, ise mana di son, olo madok songoni. Siapa di sini sekali seminggu pun mengatakan, suamiku yang terganteng sedunia, aku mencintaimu selalu. Doaku bersamamu, hatiku hanya untukmu selama-lamanya. Tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Adong do madok songoni? Horas mate? Horas mak. Dangadongi. Kalau kita mengatakan itu kepada suami dan istri, hubungan kita yang saya katakan tadi akan tetap kuat. Siapapun dari luar sana yang menggoda suami atau istri, ketika kita tiap hari telah mendengarkan perkataan yang indah dari suami dan istri, kita tidak akan pernah tergoda. Karena di luar sana banyak kali iblis yang akan berusaha menghancurkan setiap rumah tangga, apalagi keluarga muda. Jangankan keluarga muda, keluarga tua pun iblis berusaha untuk menghancurkan. Makanya banyak yang sudah tua, yang sudah berumur 50 tahun, masih ada hatinya untuk melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan. Mardua roha, HP nungalansia. Apalagi keluarga muda. Posodo pehamu amanginang, masih muda. Di sini iblis masih kuat untuk mengganggu setiap hubungan rumah tangga kita. Oleh karena itu, pada tema hari ini mengatakan bagaimana cara kita untuk merawat keharmonisan keluarga kita. Siapa yang merawat keharmonisan keluarga? Bukan mertua kita, bukan ibu kita, bukan ayah kita, bukan tetangga kita. Tetapi siapa yang merawatnya? Adalah suami dan istri. Kalau kita mampu merawat, menjaga hubungan suami istri dengan baik, ingatlah sekuat apapun iblis atau orang yang dipakai iblis untuk menggoda kita, menghancurkan keluarga kita, itu tidak akan mampu. Oleh karena itu, buat Tuhan Yesus sebagai pondasi yang kuat di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga. Hadirkan setiap saat, hadirkan setiap hari, Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah keluarga bagaimana Tuhan Yesus akan hadir? Yaitu di tengah-tengah keluarga yang penuh damai, yang penuh dengan cinta kasih dari Tuhan. Kalau keluarga selalu ribut, holan namar badai ganu pari ganu tiki, torus hurang amatai di inatai, nang songoni torus hurang inatai di amatai, ingatlah Tuhan pun tidak mau hadir di tengah-tengah keluarga seperti itu. Karena Tuhan hanya akan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Dan pada umumnya berkat akan berlimpah-limpah di tengah kehidupan keluarga yang penuh dengan damai, yang penuh dengan saling mencintai, saling mengasihi dan melakukan yang terbaik. Oleh karena itu bagaimana suami dan istri saling bertanggung jawab untuk membina atau merawat hubungan suami dan istri dengan baik. Yang kedua,
jadikan suamimu sahabat terbaikmu. Jadikan istrimu menjadi sahabat terbaikmu, tempat curhatmu. Kalau ada persoalan di tengah-tengah keluargamu, jangan curhat kau kepada tetangga. Ingatlah, tetangga itu akan menyebarkan berita yang tidak bagus dan itu menjadi jalan kehancuran buat keluarga kita. Tetapi ketika ada pergumulan dalam hati kita, utarakan kepada Tuhan. Kalaupun ada beban istri di tengah-tengah pekerjaan, curhatkan kepada suami. Begitupun suami curhatkan. Pabua sudah itu istrim, turipem, ahana pojot nadi rohami. Karena dia adalah sahabat yang terbaik, yang akan merangkul kita ketika kita menghadapi masalah atau beban hidup. Khususnya ketika ada masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, lipat tanganmu dan katakan kepada Yesus. Di tangan Yesus semua jawaban persoalan di tengah-tengah keluarga kita akan terjawab. Tuhan akan selalu dekat dan mendengarkan setiap suara seruan orang yang datang kepada Tuhan. Dan setiap keluarga Amanginang tidak pernah terlepas dari namar badai ribut. Tidak ada keluarga yang tidak pernah ribut. Hami sajope nang pediakone sami parhalado olo do hamar badai di jabu. Ale marbadai hami dang gabe tubuh dosa. Biasanya itu dang pas di rohaku nabinain ni suamiku olo do emosiau jala ribut. Ale dang lilih kami ribut. Hanya sebentar. Asal mga pinabuha sudah na pojok dari rohon emosi niba tu suami niba aledang gabi manubuhon hacit ni roha. Kita utarakan semua. Sudah do keluarga ribut. Alai dang bahenota persoalan ni perbadatai gabe berlarut-larut. Adong dosongan ni keluarga marbadai 1 bulan dang marsiat todo amat tanah. Alai mulu gaji na matay dia toy. Gaji na matay dang di dia toy. Jenga di boto tanggal 4 awal bulan suaminya gajian. Tapi marbadai do nasida. Ale di tanggal 4 ton atuan na do ise. Amatana, Pak, belum kau transfer gajimu. Nah, dung ditransfer, dungi si mamuse, marmusuan. Dapat muse tanggal 4 dia toy. Pak, belum kau transfer lagi gaji mina. Dung digaji IP dia toy. Itu tidak bagus. Dan permusuhan manang perbedaan ini di tengah-tengah keluarga, keributan itu tidak diperbolehkan berlarut-larut. Dan Tuhan tidak menginginkan. Ketika kita berlarut-larut dalam persoalan di tengah-tengah suami dan istri, di situ juga lah iblis semakin kuat untuk merusak pikiran dan hati kita. Sehingga hubungan kita suami istri akan hancur. Oleh karena itu saling mengasihi, saling berbagi, dan saling memahamilah antara suami dan istri. Pahami istrimu. Boto ise istrimi. Istri juga pahami siapa suamimu. Molo hualo suamiku lam karas do suamikon. Alani. Molo hudok hataku nga mule emosi amataku. Berarti au ikon hohoma unang alo. Unang marsiadu jogal. O jago ho o jagwado ina istrinya. Itu tidak boleh. Tunduklah kepada suamimu. Kalaupun kau diingatkan untuk yang benar, diam. BG hatanai. Dan ada waktunya ketika suami diam, utarakan juga apa di dalam hatimu. Alai di bagasan, holong niroha. Supaya keluarga kita itu utuh sampai di hari tua kita. Alanido di ulota seminar keluarga muda di Bagasan Tikion, lam torang manomuse dong di patorang, aka pembicara non. Alai yang paling utama, kasih dari Kristus yang sudah kita terima, itulah kita hidupi Amanginang, supaya kita bersuka cita di dalam hubungan suami istri, saling bertanggung jawab untuk merawat keharmonisan di tengah-tengah keluarga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya Engkau kami andalkan, kami hadirkan selalu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami percaya
Tuhan akan memberkati setiap keluarga jemaat-Mu HKBP Cijantung. Khususnya Tuhan, keluarga muda yang saat ini hadir untuk mengikuti seminar yang dilakukan oleh Gereja-Mu HKBP Cijantung. Berkati amang kami dan inang kami, berikan sukacita yang melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati Tuhan keluarga mereka, berkati anak-anaknya, berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, supaya melalui itu berkat-Mu semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Ingatkan mereka untuk selalu saling mendoakan, saling mengasihi dan setia sampai akhir hidup mereka. Sekalipun Tuhan ada pergumulan, persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, kiranya Tuhan menolong mereka, membantu mereka untuk menemukan jalan keluar dan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Jauhkan iblis Tuhan yang selalu menggoda kehidupan mereka supaya keluarga mereka hancur. Tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan dapat melawan kekuatan iblis yang selalu menghancurkan dan ingin merusak hubungan keluarga mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat amang kami dan inang kami yang akan memaparkan, yaitu seminar tentang keluarga muda. Kiranya Tuhan memberkati para pembicara saat ini, supaya mereka Tuhan dalam kasih setia-Mu dapat menyampaikan pemaparan tentang keluarga muda Kristen, supaya setiap jemaat-Mu yang kumpul saat ini benar-benar menghidupi keluarga yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kegiatan hari ini kami sampaikan hanya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kasih setia-Mu selalu menaungi hidup kami, sehingga acara seminar ini dapat berjalan dengan baik sampai nanti diakhiri Tuhan dengan sukacita yang melimpah dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudariku, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1 dan seterusnya, sembari kita lakukan persembahan. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajari yang berbahagia, yang bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Dirangkul kasih-Nya, aku bahagia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Sonar binasaha mamusia itu tim sending. Oke, baiklah ya Amang Inang. Dapat berkat enggak atas khotbah Amang Diakones, Inang Diakones, maaf. Kenalkan dengan Inang Diakones kita yang cantik jelita, Dewi Sartika Boru Simanung Kalit. Sama-sama lah dulu kita membaca tema dan subtema seminar kita hari ini ya. Tim multimedia bisa enggak ya ditampilkan di layar? Oh ya, yuk mari kita sama-sama membaca tema seminar keluarga muda. 1, 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Dengan subtema merawat keharmonisan keluarga. Nanti bagaimana merawat keharmonisan keluarga, para ahlinya nanti akan memaparkan secara gamblang ya. Untuk saat ini alangkah baiknya kita mengenal siapa sih panitia Pesta Gotilon, siapa sih Ketua Dewan Marturia. Pengen kenal enggak? Kita masuk ke kata sambutannya. Sabar ya Amang Inang ya. Udah lapar belum? Belum kan? Udah pada makan dari rumah. Kalau lapar boleh minta di luar. Oke, sekarang kita masuk ke kata sambutannya. Kata sambutan dari Ketua Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon tahun 2026. Amang Sintua Kasinaga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Hor samadhita saluna. Yang saya hormati Amang Inang Pendeta dan Diakonis HKBP Jantung, Amang Inang Perhaladu HKBP Jantung, Amang Inang Panitia Transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Jantung tahun 2026. Ketuanya Amang Situa M. Stumeyang. Beliau ada acara, jadi saya sebagai wakil ketua untuk memberikan kata sambutan pada saat ini.
Dan khususnya kepada Amang Inang semua keluarga muda HKBP Cijantung. Hor samarita saluna. Pertama, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang Dewan Marturia yang dikomandoi oleh Bapak Sintua DP Limbong dan juga seksi sending yang begitu luar biasa yang dikomandoi oleh Bapak Amang Sintua B. Sinaga yang sudah merancang acara ini, acara seminar keluarga muda HKBP Cijantung, dan Dewan dan seksi ini merupakan bagian terpenting dalam panitia transformasi dan pesta gutilon HKBP Cijantung tahun 2026. Jadi sesuai dengan namanya, ada transformasi, ada perubahan. Jadi dalam kepanitiaan tahun ini akan diadakan yang berhubungan untuk pengembangan keluarga muda di HKBP Cijantung. Dan dilaksanakan pada saat ini, dan mungkin nanti ada rewardnya ya di waktu-waktu yang berjalan selama tahun 2026 ini. Jadi yang mau kami sampaikan, harapan kami dari panitia, semogalah program yang direncanakan oleh Dewan dan seksi ini boleh berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan sedikit, sudah dibuka oleh Inang Diakones masalah-masalah dan tips untuk keluarga muda. Kenapa dibuat ini keluarga muda? Keluarga muda 1 sampai 15 tahun memang disinilah, dalam rentang waktu inilah kita alami segudang rencana dalam keluarga itu, segudang cita-cita, segudang pekerjaan-pekerjaan yang akan kita kerjakan untuk membangun keluarga ini, dan juga segudang rencana-rencana pariana konon doa aka nasing di tongah-tongah keluarga. Dan dalam waktu ini juga lah kita sampaikan harapan-harapan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Namun Amang Inang dalam rentang 1 sampai 15 tahun ini juga lah terjadi segudang pergumulan dalam keluarga, segudang harapan cita-cita kita yang belum terrealisasi dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada masalah percintaan, ada juga masalah keluarga, keluarga pihak bapak, keluarga pihak ibu, dan juga untuk anak-anak kita. Di situ juga lah terjadi permasalahan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di sini memang dibuat subtemanya merawat keharmonisan keluarga. Panitia bukan menganggap keluarga muda ini bukan harmonis. Sudah harmonis menurut pemantauan kita. Tapi merawat keharmonisan itu dan mengembangkan keharmonisan itu sekalipun ada sejumlah persoalan atau mungkin pergumulan yang kita hadapi. Jadi harapan kami dari panitia dan harapan HKBP Cijantung itu akan terjawab semua supaya keluarga muda HKBP Cijantung yang sudah harmonis, semakin berbahagia di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita keluarga dan di ruas HKBP Cijantung. Itulah harapan kami. Jadi tadi sudah dibuka memang tips sedikit, memang umumnya orang Batak tidak disebutkan mencintai, tapi dilaksanakan mencintai. Itu mungkin yang sering saya dengar dan saya alami juga. Jadi ada suku-suku lain atau kelompok-kelompok lain menyebutkan mencintai, tapi tidak melaksanakan mencintai. Nah, kalau kita orang Batak umumnya tidak menyebutkan aku mencintaimu, tapi melaksanakan aku mencintaimu. Tapi nanti akan ada tips-tips yang disampaikan oleh Inang Pendeta Dr. Nursini Bursi Hombing, ahlinya yang begitu luar biasa. Semoga nanti dengan pemaparan beliau kita terbuka hati dan pikiran kita atau kebiasaan kita dalam keluarga menjadi tips atau perilaku untuk menuju keluarga yang lebih harmonis ke depannya. Jadi harapan kami dari panitia dan juga di HKBP Cijantung menjadi keluarga yang tetap mencintai. Asal-asal manyan song nerok ni lagu Batak. Nah, kindakarang ni amata dapat semar mata. Sapalan aku pilit, sapalan aku todo, manangah penamasa, hokopok kunamaho. Kita yang memilih istri kita, kita yang memilih suami kita. Jadi, sapalan aku pilit,
sapala na kutodo, manangah penamasa, hokopok kunaho. Mana cereo peho, hokopok kunamaho. Manang marsahi peho, hokopok kumaho. Manang lilim peho mulak, hokopok kumaho. Ayaw do mamilito, ayaw do manudoho. Setia sampai mati, ini bukan hanya janji. Unang beho sanksi, aku tetap setia padamu. Tak soni manian pangiduan, tu akan mangihut, asang giat soni raun hakabi jantung, marpuratak. Ido sending nakingan, tim sending marpuratak. Keluarga muda hakabi jantung juga harus marpuratak. Soni ma kata sambut kami panitia, Tuhan memberkati kita semua. Horas. Lihat ya Mang, aduh sungguh bagus. Manang HP nama sa hokopok kuno mau. Apapun yang amangnya nama saat ya Mang. Marpuratak, tetap marpuratak keluarga muda. Kami lanjutkan. Kata sambutan dari Amang Ketua Dewan Marturia HKBP Jantung. Amang Sintua DP Limbong, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Inang. Salam buat kita semua. Yang saya hormati, Amang Inang Pendeta dan Inang Diakones, Dongan Parhalado, dan tim sending. Begitu juga Amang Inang keluarga muda. Yang saya lihat ini masih banyak yang nggak saya lihat ya, tapi yang beberapa saya kenal ini. Dan rumah tangga yang harmonis semuanya. Terima kasih Muhammad kepada Tuhan, kita boleh mengikuti acara kita hari ini. Kalau kami dari Dewan Marturia, saya sendiri Sintua Dapot Parulian Limbong, bersama dengan teman-teman Dewan Marturia di sini dan sending. Seperti yang Amang Ketua dari Pesta Gotilon, memang di tahun transformasi ini banyak kegiatan-kegiatan yang dijalankan bagaimana membina penguatan iman dalam keluarga. Terkhusus di Dewan Marturia, dari sesi sending sendiri, inilah salah satu kegiatannya. Dari sesi musik yang di Dewan Marturia, pelatihan pemusik. Dan dari multimedia terjadi ada pembekalan tim multimedia dan akan dilaksanakan tahun ini. Jadi begitu banyak arahan dari panitia yang disetujui di Huria melalui pendeta resort yang akan dilaksanakan untuk tahun ini. Dan salah satu orang-orang tua kita melihat di keluarga muda fenomena yang terjadi terkhusus di keseluruhan yang kita lihat, memang banyak terjadi keluarga-keluarga muda tantangan yang sangat besar yang bahkan bisa menjadi ada perpisahan dalam rumah tangga. Begitu juga di muda-mudi, terkhusus di gereja kita ini, ada banyak fenomena anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah layak berkeluarga, tapi sampai sekarang masih bertahan di statusnya lajang. Bukan karena nggak ganteng, bukan karena kerjaannya nggak ada, mapan semua, tapi itulah fenomena-fenomena. Dan itu nanti dari Dewan Ko Indonesia sudah akan melaksanakan kegiatan itu bagaimana seperti seminar di anak-anak muda nanti. Jadi Amang Inang, seperti kata Amang Situasi Naga tadi, bukan yang tidak harmonis yang kita yang ikut hari ini di acara ini. Tapi ini menjadi cikal bakal atau benteng dalam keluarga rumah tangga kita. Mungkin kita tidak berguna untuk saat ini, tapi mungkin kita punya teman, kita punya saudara yang menjadi ada pergumulan dan disinilah kita hadir. Apa yang kita dapat hari ini dari seminar sekarang, inilah yang kita hadirkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau memang kita saat ini tidak membutuhkan, mungkin keluarga kita, teman kita. Oh begini loh. Jadi sedikit banyak nanti dari narasumber kita nanti akan memaparkan lebih banyak lagi. Tapi yang satu, apa katanya kita harus ingat janji kita waktu menerima pemberkatan nikah. Naulu doho, torhatok do tadokon, naulu dohau. Jadi dipertahankanlah itu Bang Inang ya. Sekali lagi, apapun katanya, kita harus bersara kepada Tuhan untuk menjalani rumah tangga kita. Seperti kami sendiri, banyak pergumulannya, banyak yang dijalanin. Ya mungkin sempat yang hampir terjadi namanya bentrok, terjadi. Tapi tadi itu deh, dukungan keluarga yang kita kasihi dengan bersadari sama Tuhan, percaya semuanya akan lebih baik. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga apa yang dipaparkan nanti dari narasumber kita boleh menjadi satu benteng buat rumah tangga kita. Terima kasih,
Demikian dari saya, kami sampaikan kembali ke sesi ending. Nah, Amang Inang, untuk masuk ke sesi pertama, bagaimana kalau nyanyi dulu kita dengan lagu, familiar lagi kalau lagu ini Ama. Hu ha ho longi ho. Coba kita bangkit berdiri dulu Ama. Ya, ayo kita bangkit berdiri. Ayo. Kalau Mulmet bisa tayangkan silahkan. Kalau tidak pun tuh udah lagu. Ayo Inang sending kita ke depan bolehlah. Ayo. Hu ha ho longi ho. Ayo. Ada nggak teksnya ya? Teksnya apa? Kayu berdiri. Tes. Di multimedia bisa ditampilkan liriknya? Ayo, mana ya? Bukan ini, bukan. Coba diganti lirik sebentar. Liriknya bukan ini. Amang Inang, kami sambil merekam Coba siapa dilihat yang handphonenya aja. termesra, siapa yang terkompak, ketika bernyanyi, ketika duduk, kami melihat ada sesuatu yang boleh membuat sukacita daripada Bapak Ibu. Terima kasih. Dongani Au, coba judulnya Dongani Mau. Dongani Mau. Nah. Ya, kita dari awal lagi intro. Tu dosa diriku Halo Ayama. dan harta mana rupami nahui dasiaku hati adon naurang nasalah. Ayo bisa dipeluk suami, boleh istri pegang suami ayo. Anjumaau hasiaku Ayo berpegangan tangan. Olo aku doho Yang semangat Amang Inang. Boleh bagi minum boleh. Ajari maaf Palona koko Palo asma Toto rapono Saja kon maaf Dongani maaf Rab kita nadua Rab kita nadua Saleleni ngoluta Rapita nadua. Rapita nadua Berua Saleleni ngoluta Ayo, yang suami istri coba peluk istri. Saleleng ningoluta. Ayo. Rapita nadua Dah. Rapita nadua Tahan Saleleni ngoluta Oke, silakan duduk.
luar biasa. Luar biasa teh keluarga muda Marpuratak. Itulah jargon kita HKBP Cijantung, Marpuratak. Sekarang tibalah saatnya kita untuk masuk ke materi seminar. Siapa sih? Yang pertama nih memberikan seminar yang sangat luar biasa. Beliau seorang pendeta. Pelayanan beliau di Sending sungguh luar biasa. Minggu lalu baru berulang tahun, genap 65 tahun. Dan ada buku yang diluncurkan beliau. Sudah dibeli belum? Di tiap-tiap kayaknya udah dibagi ya? Sudah dibeli belum? Bagaimana pelayan beliau ke hutan, ke pelosok-pelosok yang tidak bisa dilalui motor atau mobil, hanya berjalan kaki. Sungguh luar biasa ya pelayanan beliau. Siapakah beliau? Mari kita sambut dengan semangat. Amang Pendeta Sarip Amsal Pasaribu. Kami persilakan Amang menduduki tempat. Horasma dihita, alai mungkin agak berbeda ya, karena di selebaran sebenarnya Amang Pendeta Resort untuk mempersiapkan membangun keluarga muda yang harmonis atau merawat. Tapi karena ada ulaon atau pekerjaan yang mendesak, semalam ditugaskan saya. Saya rasa saya memberikan sedikit ya, tidak begitu, tapi mudah-mudahan boleh bermanfaat. Yang kedua, saya melihat waktu yang diberikan untuk saya itu sampai jam 11.30 ya. Jadi kira-kira tinggal 30 menit lagi. Karena kalau lebih nanti pembicara kedua kekurangan. Ya. Jadi saya akan cukup-cukupkanlah ya sedikit apa yang boleh saya persiapkan untuk kita. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita, saya akan memberikan beberapa tentang gambaran kehidupan yang sedang kita jalani. Ya. Yang pertama, saya melihat dari tadi ada sebetulnya penghalang untuk menjadi keluarga yang bahagia, tetapi ada satu oknum yang menghalangi atau memberikan satu godaan yang luar biasa. Itu sebutnya katanya iblis. Tapi saya mau katakan seperti ini, banyak orang sekarang berprediksi iblis itu mau mengundurkan diri, ya. Karena apa? Karena semua kesalahan difokuskan untuk mengkambing hitamkan iblis. Korupsi terdapat gara-gara iblis katanya, tapi yang menikmati manusia. Perselingkuhan kalau terdapat gara-gara iblis, padahal yang enak-enak yang selingkuh. Jadi akhirnya iblis katakan, kenapa? Hanya aku sebagai terdakwa.
badan aku nggak ada cerita apa-apa. Ya, itu mungkin sedikit tentang gambaran. Jadi jangan kita mengatakan bahwa semua itu karena iblis ya, itu karena kita. Ya, jadi pada saat ini saya ingin memberi satu gambaran, mungkin boleh ditampilkan, Amang, ya. Yang pertama, kita katakan apa itu dasar pernikahan, ya. Tapi saya mau judulnya dulu. Saya punya judul merawat keluarga yang harmonis, ya. Itu yang bawah itu ya. Jadi merawat dan hendaklah suami menuhi itu biasa-biasa saja ya. Karena itu saya mau berkata bahwa ternyata keluarga itu sangat penting. Saya katakan bahwa kenapa keluarga itu sangat penting. Yang pertama bahwa semua dunia berkata bahwa keluarga muda atau keluarga itu yang pertama menjadi satu hari menjadi raja. Ya, selalu itu katakan, kamu tidak bekerja, kamu hanya duduk karena kamu hari ini jadi raja sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu pergilah kamu menjadi orang yang sangat bersukacita setelah pemberkatan. Istilah dunia berkata, jadilah pergi berbulan madu ke Bali, ke Tiongkok, ke kemana-mana tempat wisata. Itu dikatakan sama dunia itu bulan madu. Tapi ternyata bulan madu itu hanya 1 bulan. Lewat 1 bulan habis madunya. Tinggal lebahnya. Mulailah di situ saling menggigit satu dengan yang lain. Saling menyakiti satu dengan yang lain. Saling menyinggung satu dengan yang lain. Sehingga tidak mungkin keluarga itu yang tidak pernah disakiti. Satu suami atau istri, miskin atau kaya, ya, profesi apapun dia, pendeta atau sintua, pasti dia pernah tersakiti. Next, ini saya mau mengingatkan dasar pernikahan kita. Yang pertama, keluarga Kristen itu diberikan Tuhan itu untuk bahagia, ya. Itu yang pertama. Kenapa? Yang pertama itu laki-laki selalu berjanji, ya. Walaupun dunia berkata tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir lain di hati. Holong dorohaku tuho, hampir realitana holan menyakiti. Dan itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Tetapi kalau kita mau berkilas balik selama 15 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun atau beberapa tahun kemudian, saya ingatkan, ingatlah janjimu kepada Tuhan. Bukan kepada istrimu, ya, bukan kepada mertuamu, bukan kepada tetanggamu atau ahli warismu, tetapi kamu berjanji kepada Tuhan. Saya akan bacakan seperti ini. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Ada yang menjawab pikir-pikir dulu? Tidak ada ya. Pasti jawaban sang pejuang suami katakan, ya, saya bersedia. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, bersediakah saudara untuk mengerti? Mengerti perempuan ini sulit ya. Adam aja sulit memengerti ya. Apa yang dibuat oleh Hawa, dia nggak tahu. Apa karakter Hawa, dia nggak tahu. Karena apa?
Karena ketika perempuan itu diciptakan, laki-laki itu sedang tidur. Jadi tidak tahu dia apa yang menjadi karakter sang. Kalau kita tanya suami-suami, kira-kira apa yang ada di benak hatiku? Pasti suami katakan, enggak tahu. Karena apa? Karena laki-laki sedang tertidur, perempuan datang. Ya. Yang kedua, bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung segala kelemahan yang ada, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian, menceraikan kamu kelak? Ini janji yang kedua ini luar biasa. Mengerti. Bagaimanakah kita boleh mengerti? Kalau orang bijak katakan, perempuan itu berbicara satu hari itu 21.000 kata. Ya, 21.000 kata. Kalau laki-laki hanya 7.000 kata. Itu udah maksimal. Jadi kalau kita mau mengerti perempuan, kalau dia terus ngomong aja, karena ketika kita tinggalkan kerja, dia nggak ada teman yang ngomong. Ya, jadi ketika kita datang terus ngomong, kata orang Batak katakan, ina tahun hola nama repetin, kan dia mau menghabiskan kata-katanya yang 21.000 itu satu hari. Karena itu laki-laki harus mengerti dan setia untuk mendengarkan. Mulu ngasai hasian, asa ubahan cokopi. Pasti las rohana, ya. Itu pengertian yang luar biasa. Dan tidak salah seorang suami memberikan minum kopi buat istrinya. Karena apa? Karena itulah tandanya kita mengasihi. Ya. Biarkan aja kata orang kita itu DKI di bawah ketiak istri. Yang penting kau dan aku saling mengasihi. Itu yang penting. Biar aja kata orang, kalau sakit pun bukan orang yang mengurus. Kalau sakit pun bukan orang yang membawa ke rumah sakit. Suami atau istri, pasti. Ya, dari nuntun ke kamar mandi, kalau jatuh di kamar mandi juga suami atau istri. Karena itu kita harus memang benar-benar mengerti dan memahami dan menanggung segala kelemahan yang ada. Dan itu janji kita, bukan diada-adakan itu. Dan tidak ada yang para pria berkata, pikir-pikir dulu amang pendeta, saya sudah 100-an memberkati. Tapi semua orang kata, ya saya bersedia. Tapi saya juga sering didatangi oleh keluarga muda berkata, dang cocok biamangin. Itu juga hal yang, padahal kalau berjanji, ya saya mau. Selanjutnya, ya ini dari wanita. Wanita ini juga punya janji 2 juga. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan itu sama hampirnya. Yang kedua, bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian. Ini harga mati ya, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahwa suami istri tidak bisa bercerai sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Karena itu ketika konseling, saya selalu katakan ada 2. Mungkin kita enggak konseling sama saya, karena saya hanya 1 tahun di sini ya. 1 tahun saya. Yang pertama pertanyaan saya selalu kata, kenapa kamu pilih dia? Bukan karena kamu tidak punya kenalan yang lain. Ya, kenapa perempuan ini kamu pilih dari sekian deretan daftar perempuan yang kamu kenal? Yang pertama dia katakan, dia itu baik, mengerti keluarga, memahami keadaanku. Itu. Lalu si istri juga seperti itu, hampir rata-rata. Tapi ketika dia ditanya, apakah yang kamu tidak suka dari dia? Dia itu suka telat janji.
Yang kedua emosional. Yang ketiga agak lelet. Ya. Jadi bagaimanakah orang yang kita pilih itu katanya mengerti keluarga, mengasihi, memahami keadaanku, tapi di satu sisi berkata dia itu cerewet, dia itu lelet, dia itu keras kepala. Dipadukan. Wah, kita nggak bisa bayangkan ya. Lalu saya katakan pikir-pikir dululah 2 minggu ini. Karena di HKBP ada 2 minggu lagi baru pemberkatan. Kalau memang nggak mampu, jangan lanjutkan. Semua mengatakan mampu. Dan itu realita yang sedang kita jalani. Sehingga ketika di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, di hadapan pendeta, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati? Semua orang mengatakan, ya saya bersedia. Dan itu suaranya lantang dan kuat. Oke. Dan itu supaya diingat ketika kita menaing marbedai, taingot mai. Kita ingatlah itu ketika kita ada perselisihan, kita ingat janji yang kita pernah ikrarkan kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan nga berjanji Tuho. Songonon. Tapi hari ini nampaknya ikon marbede mau. Nga sukot pikir aku, nga maceborat pikir aku. Alani sugut pagi, manang sore mulak kari jukon marbada Tuhan. Pargugui mau Tuhan. Ya, lalu besoknya kita akan melihat apa yang terjadi. Benarkah Tuhan memberikan satu persetujuan kepada kita, kita bisa marbedai dan kita bisa dikuatkan? Pasti Tuhan akan membalikkan hal itu dan mengatakan, hido na ipilito. Bulungai pilito ima jambar. Itu harus kita, karena itu bagaimana kita harus bisa membahagia. Jangan harapkan pasangan muda, kalau saudara mengharapkan orang atau pasangan hidupmu untuk membahagiakanmu, lo jasabing, ya. Kalau kita berharap dia akan membahagiakanku, capek kita mikirkan. Jadi bagaimana kita harus katakan, aku harus membahagiakannya walaupun dia sering menyakiti hatiku. Maka pada akhirnya kita akan menikmati kebahagiaan. Molopi ikona citro hatta. Kalaupun harus dia menggoresi hati kita, maka katakanlah kepadamu, kepada jiwaku seperti Daud, hai jiwaku, ngau paradi tuhasiaku. Sudah kuberikan sedikit hatiku untuk digoresi. Karena itu agar keluarga muda itu boleh menjadi keluarga yang bahagia. Ada di sini yang pernah menonton film ya. Saya dulu ketika tahun 2018 ketika saya menjadi pembicara Pak Sutri ya, Pak Sutri, saya putar film ya. Film itu kira-kira filmnya judulnya Fireproof ya, yang artinya ya tahan api ya. Seorang suami yang kerjanya jadi pemadam dan seorang istri yang punya pekerjaan yang luar biasa juga dan sibuk. Ya, itu bisa ditonton nanti. Kira-kira seperti ini apanya? Judul ceritanya. Suaminya yang menamakan Caleb, orang pemadam kebakaran, istrinya Catherine juga sibuk dengan pekerjaannya. Mereka sudah menikah 7 tahun. Tetapi hubungan mereka semakin renggang dan hampir bercerai. Caleb kemudian berusaha memperbaiki pernikahan mereka melalui tantangan Love Diet. Selama 40 hari, pada akhirnya hubungan mereka dipulihkan dan mereka saling memaafkan. Ternyata memaafkan itu sangat penting. Satu keluarga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Suami, istri hampir tidak ada waktu untuk kebersamaan.
Mungkin juga kita seperti itu. Kita sibuk karena ya mungkin tuntutan perumahan yang harus kita beli, kita harus kumpulkan. Mungkin kendaraan itu sebagai kebutuhan yang harus kita beli untuk aktivitas, kita beli. Semua membutuhkan sehingga kerja kita sibuk sekali dengan alasan aku mengasihi keluarga, berjuang untuk keluarga, tetapi mengapa kita tidak ada ketemu, saling mengasihi, istri bekerja siang malam, suami bekerja siang malam, tetapi cinta itu tidak matching. Karena apa? Karena kita sibuk. Sementara keluarga ini seharusnya boleh kita nikmati dengan penuh kasih sayang, saling memberikan yang terbaik. Sehingga bulan madu itu tidak habis dalam 1 bulan. Tetapi terus menerus dibaharui. Terus menerus Tuhan baharui. Kalau kita melihat lebah, setiap hari dia menghantarkan madu terus ke rumahnya. Dan orang akan menikmati sukacita. Begitu juga cinta kasih. Kita terus mengasihi setiap hari. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ajar aku tetap mengasihi. Walaupun banyak kelemahan yang dia miliki. Tetapi aku harus mengerti dan memahami. Karena itulah janji yang kuucapkan kepadamu. Pargugui mau Tuhan menghadapi pasangan hidup yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku mau kami saling mengasihi dan saling mencintai. Itu mungkin. Yang selanjutnya memang merawat keluarga dengan kasih dan tanggung jawab itu sangat sulit ya. Suami jangan hanya berpikir saya sudah bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah. Istri jangan hanya berpikir saya sudah mengurus rumah dan anak-anak. Lebih dalam daripada itu, keluarganya dipanggil untuk memberikan kasih, perhatian, waktu, penghargaan, dan kesetiaan. Ini juga perlu ya. Bukan hanya bekerja, membutuhi keluarga, suami bekerja keras pagi siang malam untuk mencari uang, istri mengurus anak, memasak dan menyediakan kopi pagi dan sebagainya. Bukan itu. Uang penting ya. Tapi bukan karena uang keluarga itu bahagia. Tetapi kebahagiaan itu harus didukung oleh uang. Karena itu keluarga muda harus kerja keras, tetapi bukan hanya untuk keuangan. Kerja keras untuk memenuhi kebutuhan agar keluarga itu boleh permanen. Saling mengasihi itu yang pertama. Saling mencintai. Ya, yang pertama kita harus saling kasih. Kalau Tuhan Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan dirinya untuk menyatakan kasihnya. Sekarang apakah? Kalau saya katakan dulu 15 tahun, holong dorohaku tuho, apa pengorbananmu? Yesus mengorbankan dirinya, saya apa yang saya harus korbankan? Perasaankah? Ketersinggungankah? Goresan-goresankah? Dan kita bisa bertahan ketika kita mau katakan bahwa aku mengasihimu karena kasih itu penuh dengan pengorbanan, perhatian, dan waktu sedikit harus saya sediakan. Sebelum tidur, aku harus bergandengan tangan berdoa. Tuhan, kami berdua melihat anak-anak kami sedang tidur. Biarlah Engkau memberkati anak kami ini agar anak kami ini luar biasa. Kalau saudara berikan itu, maka anak-anakmu tidak ada terlunta-lunta. Dan anak-anak kita itu akan menjadi pemenang ketika arus mantan rugi tidak kita bisa prediksi. Karena apa? Karena Tuhan menjaga. Ya, saya masih berharap 15 tahun lagi nanti saudara boleh menikmati bagaimana anak-anak saudara. Kalau mulai hari ini saudara mulai doakan. Saya 39 tahun berkeluarga. Ketika saya masih umur 27, umur 30 saya berdoa buat anak-anak kita yang dilahirkan oleh inang.
begitu luar biasa tanpa cita-cita, tanpa apa, tapi saya berdoa, sekarang mereka sudah tidak diawasi lagi. Semua boleh berjalan dengan baik. Karena itu berkat yang luar biasa. Tuhan punya cara untuk itu. Karena itu kita harus menyediakan waktu bagi keluarga minimal 15 menit bersama. Kalau nggak bisa pagi, malam. Ya. Begitu juga hari-hari libur kita isilah untuk makan bersama. Apalagi jangan jauh-jauh ke Bali ya. Ya makan-makan di luar, entah di teras ya, makan bersama dengan teman ya. Itu juga bisa ya saling cerita, saling curhat satu dengan yang lainnya. Itu menghargai suami, menghargai istri itu penting. Unang holan mulu salah kita hukum, tapi ketika dia mengasihi kita tidak punya penghargaan. Pagi-pagi mah mulu libur kan, mah dungo maho ngaubain kopi. Pasti itu penghargaan yang kecil, nggak ada biaya, tapi punya makna yang luar biasa. Next. Merawat keluarga dengan kasih, mulu merawat bunga, itu ibu-ibu sering ya, setiap ya seminggu sekali dicongkel, disiram, pagi disiram. Begitu juga merawat keluarga. Jangan membiarkan perhatian kepada orang lain menggantikan pasangan kita. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan Inang Diokones, lihat istri orang tadi perhatian. Lihat istri sendiri songona bosan. Jangan seperti itu. Merawat itu artinya ada pembaharuan, ada siraman kasih, ada sapa menyapa. Jangan saling mendiamkan satu dengan yang lain. Apakah semua keluarga punya masalah? Punya. Apakah keluarga semua punya beban? Punya. Apakah keluarga pernah mengalami kesulitan? Pernah. Pendeta juga pernah berbeda, pendeta juga pernah mendapati kesulitan, pendeta juga pernah mengalami ya pasang surut ekonomi dan sebagainya. Apalagi ketika menyekolahkan anak-anak kita. Semuanya itu harus kita boleh pahami. Tanpa perawatan yang intensif di tengah-tengah keluarga kita, maka semuanya itu holan luja sabing do kita. Jangan setelah lansia, anak-anak sudah kawin, kita baru katakan, Ma tolong, atau ketika kita sakit, Ma dudukkan aku. Tapi ketika kita masih segar, gandengan pun tidak mau. Duduk pun saling martudalan, enggak bisa. Selagi bisa dinikmati kebahagiaan, nikmatilah. Karena waktunya ini akan selesai ya, akan berlanjut. Jangan marisuang, apa marisuang bahasa Indonesia? Jangan waktu itu kita sia-siakan, padahal Tuhan memberikan waktu untuk kebahagiaan suami istri. Nikmatilah ya dalam setiap perbedaan. Biasa itu. Karena Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu berbeda untuk berbahagia mereka. Kalaupun ada perbedaan satu dengan yang lain, ya kita tapi perawatan untuk mengasihi dan saling mengasihi itu harus menjadi prioritas utama agar kita boleh memberikan yang terbaik. Karena merawat keluarga dengan kasih ini sulit karena kemajuan teknologi ya. Muludang di lopaho, buido pesan sian gocek ya. Buido pesan mie, buido pesan panggang, buido pesan holan tidur ngaro, mulu dangulu ho mangalopa, buido pesan, dangulu ho manyuci, buido laundry dan sebagainya. Ini membuat hal kita untuk mengantisipasi ini kita harus memang benar-benar untuk memberikan yang terbaik. Apalagi keluarga Mida ini yang punya teknologi yang luar biasa, ada grup alumni ya. Di alumni itu nanti ketemu dengan mantan. Nah ini bahaya. Ada persoalan di rumah, ketemu mantan, curhat lagi. Wah itu luar biasa. Akhirnya rumah tangga berantakan.
Karena itu jagalah hati kita, tetaplah kita boleh memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Next, aduh waktunya ya. Tes. Misalnya ada yang bertanya, Amang Ina, bisa ya Amang ya? Ada yang bertanya, Amang Ina? Karena tunggu diselesaikan dulu baru ada. Tunggu ya, oke deh. Ditanya, tapi kami waktunya ini hanya setengah jam, ya mungkin supaya jangan terganggu ya. Oke, Tapi saya akan lanjutkan aja. Ini juga ternyata konflik itu juga perlu belajar ya. Dan belajar holan majalu balajo. Dan belajar holan mamereng transferan. Dan belajar hanya bagaimana mengirim uang kepada suami atau kepada istri. Atau mentransfer kepada mertua atau orang tua. Tetapi ternyata belajar menyelesaikan konflik ini juga hal yang luar biasa. Tidak ada keluarga yang terbebas dari masalah. Suami bisa salah, istri bisa salah, anak-anak juga bisa membuat masalah. Tapi yang penting bukan apakah keluarga pernah mengalami konflik, tetapi bagaimanakah keluarga menyelesaikan konflik tersebut. Jangan membawa masalah kecil menjadi pertengkaran yang besar. Saya pernah belajar tentang menyelesaikan konflik yang diadakan di HKBP 3-4 tahun yang lalu. Seperti ini. Kalau di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah persekutuan atau gereja, kalau ada konflik, ada masalah, ada keributan, lalu kita harus mencari apa sumbernya. Ya, apa sumbernya? Uang atau keharmonisan. Kalau di dalam keluarga, kalau konflik yang pertama, adakah orang ketiga? Ya, orang ketiga ini bisa mertua, bisa orang tua, bisa mantan, bisa juga tetangga. Harus kita cari dulu apa dasarnya. Unang gogo marbada. Tapi yang mengerti suami atau istri mencari, wah sa ikon muru-muru amat tahun. Wah sa ikon muru-muru inat tahun. Kita merenungkan. Kalau kita memang benar-benar mau memahami, ketika kita boleh berdoa kepada Tuhan, ahadu alana. Pasti Tuhan berikan ini. Pengalaman saya, ada seorang ibu, ya, seorang ibu kami layani sebanyak hampir 1 tahun lebih. Dia seorang pejabat, luar biasa kedudukannya. Suaminya tidak ada pekerjaannya. Karena supaya suaminya berharga di mata semua orang dan teman-temannya, dia belikan Pajero. Supaya mengantar istri pakai Pajero, pergi jalan-jalan pakai Pajero, supaya orang menghargai. Tetapi sang istri mulai berpikir, kenapa jarang pulang? 2 hari pulang, 3 minggu, alasannya ada proyek di luar. Jadi dia bertahun-tahun sampai 15 tahun, dia bergumul itu dan ketemu dengan saya dan berkata, tolong Amang Pendeta doakan suami apa kerjanya. Lalu kami berdoa kalau hanya untuk bagaimana Tuhan boleh mengungkapkan itu, kita berdoa, kita layani, kita berdoa, kita layani. Dalam setengah tahun barulah ketahuan bahwa suaminya sudah punya anak 3 di Bandung. Kita bayangkan anak 3 yang sudah SMA, sebaya dengan anaknya yang ada di rumah. Sang ibu begitu luar biasa ketika tahu. Akhirnya barunya diambil Tuhan, baru satu-satunya diambil Tuhan. Itu kan hal yang luar biasa. Dia ingin membahagiakan pasangan hidupnya, tetapi balasan pasangan hidupnya seperti itu hanya oleh karena tidak ada anak.
Holland Boru. Ya, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan sama. Dan HKBP juga sudah menerapkan, mungkin 1 tahun yang lalu kita telah mendengar konfesi bahwa perempuan laki-laki sama untuk menerima ahli waris ya. Karena itu ini juga menjadi pergumulan kita. Saya mau keluarga muda ini memahami hidup berkeluarga ini bukan karena cita-cita kita, tetapi Tuhan sudah mempersatukan. Karena itu kita harus merawat. Merawat itu harus kita tahu belajar untuk menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik itu seharusnya kita memahami apa sumber masalahnya. Kalau kita sudah tahu, baru kita bisa untuk memahami tentang konflik itu. Menyelesaikan juga kita kepada Tuhan lebih mudah. Next. Karena itu belajarlah, ya kita juga memang berbeda ya. Kita berbeda pendapatan, tetapi kita tetap satu dalam keluarga. Kadang-kadang konflik ini kan terjadi karena beda pendapatan, bukan karena beda pendapat. Tapi beda pendapatan, sang istri lebih besar atau sang suami lebih besar, gak belomo-lomonya, gak bisa. Kalau dalam satu keluarga, apapun yang boleh kita miliki itu milik bersama. Bukan milik istri, bukan milik suami. Karena dia sudah satu di dalam keluarga. Anak-anak milik kita. Undang dokon, urus anak nah, anak kita itu hilang. Jangan anakmu, jangan anakku, tapi anak kita. Supaya kita boleh menikmati satu kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Waktunya sudah selesai, tapi saya akan lanjutkan sedikit lagi. Jangan menggunakan kelemahan pasangan sebagai senjata ketika bertengkar. Apa yang pernah dipercayakan dalam kasih, jangan dipakai untuk melukai. Kalau kita mengasihinya, tentulah kita jangan melukai satu dengan yang lain. Melupai sangat terluka. Mari kita saling mengampuni. Saya akan kejar ya. Next, ini mungkin ya merawat keluarga dengan doa ini sangat penting. Keluarga Kristen tidak cukup hanya memiliki ekonomi yang baik, rumah yang bagus, atau pendidikan yang tinggi. Keluarga membutuhkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Suami dan istri perlu berdua bersama. Orang tua perlu mendoakan anak-anak. Keluarga perlu membaca firman Tuhan. Ada kuasa ketika suami berkata kepada istri, mari kita berdoa. Ada kekuatan ketika istri berkata, mari kita serahkan masalah ini kepada Tuhan. Keluarga yang berdoa bersama dengan membangun dasar yang kuat bagi masa depan anak-anaknya ya. Nanti kita jelasin penutup supaya waktunya sudah pas ya. Kecepatan itu ya. Oke. Penutup mungkin setelah ini nanti kita akan tanya jawab ya. Keluarga muda jangan menunggu sampai hubungan menjadi dingin baru memulai memperbaikinya. Selagi masih punya kesempatan, cepat perbaiki ya. Merawatlah keluarga setiap hari dan seminggu. Ya, karena itu saya katakan kalau ada waktu pagi, pagilah marsi jalangan, marsuman ya. Habis itu saling berdoa untuk merawat supaya cinta kasih itu tetap berkembang dan terus subur tumbuh. Karena bunga tanpa disiram pagi, sore itu akan layu dan tanahnya keras dan itu juga perlu dipupuk sekali-sekali. Hubungan juga seperti itu supaya kita bisa berkembang dan menjadi keluarga yang harmonis. Suami
rawatlah hati istrimu, istri rawatlah hati suamimu, ayah dan ibu rawatlah anak-anakmu. Mari kita mengingat kembali pesan 1 Korintus 7 ayat 3. Suami dan istri dipanggil untuk saling memenuhi tanggung jawab dalam kasih. Keluarga yang harmonis bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang bersama-sama menghadapi masalah dengan kasih, pengampunan, komunikasi, dan pertolongan Tuhan. Kiranya setiap keluarga muda menjadi keluarga yang kuat, rukun, setia, menjadi kesaksian tentang kasih Kristus bagi dunia ini. Sehingga orang boleh percaya kepada Kristus oleh karena keluarga kita. Tuhan memberkati. Horas Madita. Tepuk tangan untuk Amang Pendeta Amsal. Luar biasa ya Amang Inangnya, pemaparan dari Amang Pendeta Amsal. Saat ini akan kami buka pada sesi ini 3 pertanyaan. Siapa yang bertanya? 3 penanya. Tersedia hadiah. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Ayo siapa? Tapi mungkin sedikit. Nama dan WEC Mungkin tolong sedikit sebutkan. ya. Kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada tambahan, yang pertama apa yang saya jelaskan nggak dimengerti ya, kurang jelas, jadi nggak ngerti. Jadi yang kedua mungkin sudah cukup. Atau yang ketiga kita sudah lebih tahu. Itu aja. Iya silakan. Ayo Amang Inang. Siapa? Yang bertanya akan diberikan hadiah. Ya. 1, kami berikan 2 lagi. Ya udah, Inang dulu ya. Sebutkan nama dan dari WEC mana ya. Berdiri. Selamat siang Amang Inang. Selamat siang. Dan Eda juga Ito di sini. Saya Purnama Sirait dari WIK 10. Ini suami saya Joni Sugawa, Manalo. Tadi kan saya tadi kan disampaikan mengenai jika ribut itu jangan memakai kata yang kelemahan dari pasangan kita, ya kan? Honestly, jujur kalau misalnya kita marah nih, apalagi perempuan ya, itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. A to Z gitu ya, kalau udah capek itu bawaannya pasti udah, apalagi udah urusan bocah ya, urusan anak gitu ya, urusan rumah, kerja pula gitu kan, ulangan, ujian, anak dan segala macem gitu kan. Nah itu nggak bisa dipungkiri kalau misalnya dalam kondisi yang kita pressure-nya cukup tinggi gitu, kita lagi kesel gitu sama pasangan kita ya kan. Nah saya mau nanya gimana sih Amang, karena perempuannya kan tadi dibilang kan, kelemahan perempuan itu di mulut kan. Dia ngomongnya bisa 1000 gitu kan. Gimana sih Amang caranya kalau misalnya kita lagi kesel gitu ya. Kadang saya sudah berusaha itu ya untuk, apalagi saya tipikalnya nggak suka marah-marah. Saya kalau marah diem. Tapi kalau udah saya ngomong itu dalam. Dalam itu bisa nggak ngomong seharian dia gitu ya. Jadi saya sebenarnya berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, tapi sebenarnya kalau kita diem pun kayaknya reaksinya malah jadi kayak tadi saya itu gitu, memang katanya malah lebih menyakitkan gitu loh. Sedangkan kan Amang bilang jangan mengeluarkan kata-kata yang kelemahan dari pasangan kita. Nah itu gimana caranya? Sedangkan yang kita lihat kelemahannya dia pada saat itu gitu loh. Itu sih Amang. Makasih. Ada yang lain? Kalau nggak ada mungkin sedikit ya. Karena ketika kita boleh ya, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kemarahan kita kadang-kadang memancing kita dan memakai segala kelemahan-kelemahan pasangan hidup kita. Itu sering terjadi ya, karena memang itu strategi.
saya sudah katakan tadi bahwa istri itu atau perempuan itu berapa? 21.000. 21.000 kata setiap hari harus keluar. Ya, kalau kurang itu pasti ada tersimpan masihan yang akan mau dikeluarkan lagi. Jadi yang saya mau katakan bagaimanakah caranya? Yang pertama sebetulnya berdoa. Ya, saya selalu katakan kepada orang tua juga, orang tua ya, kalau mau marbada atau mau berkata-kata kepada pasangan hidup, apalagi kata-kata mutiara, berdoa, Tuhan, songona sugudo rohaku, songona olanido, mulai natuaris nasugud olanido kelemahanna, naing makatai na hurang sumadotusi. Tapi ketika kita boleh berdoa kepada Tuhan, saya yakin kita nggak akan marah. Ya, kita mau belajar. Saya katakan kepada yang saya layani beberapa orang, jangan berharap untuk dibahagiakan keluarga, pasanganmu. Kalau itunya harapanmu, lu jamaho. Tapi bahagiakanlah pasangan hidupmu dengan sekuat tenagamu. Maka kebahagiaanmu akan terbagi kepadamu. Artinya bahagiakanlah dirimu dengan masalah yang ada. Ya, artinya kalau ada kelemahan pasangannya memang itu dari dulu. Enggak seperti film Spiderman dulu waktu kita berubah katanya terus berubah. Enggak akan berubah walaupun kita udah berdoa, udah kita rajin membikin kopinya tiap pagi, udah kita bikin sarapannya, udah kita bikin makan siangnya, udah kita gosok bajunya, enggak berubah, itu susah itu berubah. Jangan berharap dia berubah dengan apa yang kita mau, tapi perubahan itu harus kita dari mulai diri sendiri. Kalau aku berubah pasti dia akan berubah. Perubahan yang pertama, unang holan muruk-muruk holan sebulan mulu adong kesalahan suami dang muruk kita, bertanya-tanya suami, bahasa dang muruk ate. Dia akan tanya-tanya itu. Ya, kenapa dia tidak marah? Biasanya holan salah autur muruk do, alai sonari bahasa dang ngulu muruk. Ya. Artinya jangan harapkan orang berubah karena tingkah laku kita, tapi biarlah aku berubah supaya orang boleh berubah. Jadi mulai dari diri kita ya. Mencintai juga seperti itu. Walaupun kadang-kadang cinta dia sudah sirna atau sudah mulai sudah mulai hampir habis, kita baharui dengan cinta kasih kita. Dan dia kita rawat supaya tetap subur dan tetap berbunga. Karena bunga yang layu ketika kita boleh sirami dengan pas, pasti dia akan menjadi segar kembali. Begitu juga persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga. Ketika ada masalah yang luar biasa, tahanlah, berpuasalah, jangan ucapkan kata-kata, apalagi kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh anak-anak. Karena anak-anak itu akan belajar dan menyimpan dalam hatinya, sehingga dia tidak menumbuhkan dan menyimpan akar pahit ketika dia dewasa. Sehingga dia, malaslah aku menikah. Karena apa? Karena ada akar pahit. Mamaku dan mamaku terus berantem. Kalau aku menikah kan menambah penderitaan itu. Kira-kira seperti itu. Jangan berikan akar pahit kepada anak-anakmu, tapi berikanlah sukacita agar mereka boleh menikmati kebahagiaan di akhir masa depannya. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan, Inang. Tetaplah semangat, tetap segar dan katakanlah yang bagus. Kata-kata berkat itu lebih luar biasa daripada kata-kata yang tidak memberkati. Ya, ya silakan. Yang sebelah kanan kan sudah. Bagaimana ini sebelah kiri? Ada yang bertanya? Pas? Ya, kalau pas karena waktunya juga pas. Nong maledo. Pas mah, tapi apabila ada yang bertanya melalui surat, tulisan, boleh mungkin ya, yang pertama mungkin ada masalah yang tidak bisa diungkap di sini. Ya, saya setiap malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tetap berdoa buat masalah-masalah kita.
Ya, ada yang masalah keluarga yang kurang harmonis, karena anak-anak, karena judi online. Dari keluarga muda banyak yang terlibat judi online ya, tidak menutup kemungkinan. Dan mereka kita mau selamatkan. Ada beberapa keluarga yang sudah boleh diselamatkan, yang tadinya mau putus asa, tapi dia sudah menyerahkan seutuhnya dan kita sudah layani dan mereka sudah terbebas. Karena itu kalau ada masalah, adanya nomor HP saya di Tikting acara ya, di WA aja apa yang perlu doakan, kami akan doakan bukan di live, tapi akan kami doakan pagi atau siang ya. Tapi kalau di live kita akan selalu berdoa secara umum, khususnya yang sakit ya, yang menderita, yang bergumul secara umum. Tapi ketika saya berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena masalah keluarga, kita sebutkan nama keluarga kita kalau keluarga kita bergumul dan kita sama-sama berdoa di situ. Itu mungkin ya. Boleh hati Mak, Pak Saat Matu Moderator. Terima kasih. Masih ada satu lagi yang bertanya, ya Mang ya? Berdiri, ya, berdiri. Oke, shalom Mama Ngina. Aku Boru Silitonga dari Week 5. Tadi karena sudah disinggung mengenai pinjol. Mungkin ini bukan relate ke aku, mungkin ke orang lain. Dan ada juga teman aku yang nebeng pertanyaan. Jadi di sini kan ada ini ya, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Tapi apabila dalam rumah tangga itu suami tidak memberikan kewajiban yang semana semestinya, justru memberikan pengaruh yang buruk. Seperti yang tadi Amang bilang, ada pinjol, dia main judi, mungkin juga KDRT. Lalu bagaimana seorang istri menanggapinya? Bagaimana dia bisa memupuk cintanya? Bagaimana bisa lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang damai, tentram, bisa menjadi contoh buat anak-anak juga. Gitu loh. Sementara rumah tangga itu sudah seperti api gitu loh. Bagaimana kita sebagai perempuan, khususnya perempuan ya, karena kan Tuhan tidak menghendaki perceraian. Jadi perceraian bukan menjadi solusi. Nah, bagaimana seorang istri bisa meredam emosinya, bisa menerima kondisi itu hingga cintanya tetap tumbuh. Seperti itu Amang. Terima kasih. Ketika kita boleh menyatakan bahwa salah itu sangat berat, ada seorang ibu ya, ketika dia kena KDRT. Kalau sekarang, kalau dulu belum ada pinjol ya, KDRT dia dipukul, aku udah ngutangna, mulu habis merlapo, holen neng sasaran istri, anak-anaknya sudah besar. Jadi mulak ma tu jabuni orang tuanya. Pulang ke tempat orang tuanya dia katakan seperti, Mama, Bapak, enggak tahan aku Mama. Hola na dipukuli doh. Na mabuk, hola na berjudi. Sabar mahoburu, holan hodo na bui. Hanya kau yang bisa menjadi istrinya. Kalau orang lain pasti enggak mampu. Karena itu Tuhan sediakan. Martangi yang maho pasti mampu ya. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang KDRT ini luar biasa dan banyak orang sudah mengalami, bahkan pendeta sendiri sudah mulai, beberapa pendeta berkata, kenapa enggak bisa bercerai? Ya. Karena kekerasan keluarga, karena apa? Lalu HKBP menggumuli ini. Dari dulu agenda HKBP, mungkin gereja-gereja yang lain sudah bisa melegalkan perceraian sivil. Tapi HKBP tidak, karena itu digumuli. Oleh karena itu janji pernikahan itu gak main-main itu. Yang pertama dikatakan, apalagi khusus untuk wanita ya, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Ini bersedia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya untuk disalibkan. Mungkin penderitaan kita tidak seberat
apa yang diderita oleh Tuhan Yesus karena mengasihi dunia. Kalau aku sudah mengasihi dia, Tuhan mampukan melalui unang mak sampai lalu tangan. Ya, itu bisa terjadi kalau kita bisa mau. Ya, mungkin ada dari Cijantung ini juga mengalami seperti itu, bahkan istrinya meninggalkan dia dan kembali suka-sukanya. Jadi saya rasa itu juga perlu menjadi perhatian khusus dan itu harus kita boleh dandani. Karena itu juga mungkin yang harus kita alami di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita sudah disatukan, pertahankan apapun masalah yang terjadi, apapun yang sedang kita alami. Karena apa? Karena itu keluargaku. Karena itu jangan tanamkan agar pahit di tengah-tengah anak-anak kita atau keluarga kita. Unang melapor apalagi itu mantan. Ngasongonon nawah songonon selesai mak. Pasti banyak dokter ya gadungan yang datang ya. Untuk membalut luka hati kita seolah-olah membalut. Tetapi sebenarnya dia sedang mengorek luka kita yang lebih dalam lagi. Dan kita akan diarahkan kemana dia mau. Dan lebih buruk dari apa yang sedang kita hadapi. Ya, jangan mau kalau ada dokter yang pura-pura mau memberikan kesembuhan bagi pasangan hidup. Apalagi mantan ya, ngomong kosong itu. Oke. Jadi itu Inang, berdoa dan boleh diberikan namanya kepada kami supaya kita tetap berdoa. Mungkin ada tetangga, mungkin ada apa, boleh dikirimkan namanya supaya kita bisa doakan, supaya keluarga ini tetap bersatu ya, boleh saling mengasihi. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah pikiran orang. Kalau manusia nggak mungkin, nggak bisa. Dengan kekerasan saya melayani di penjara terus menerus, tapi berulang-ulang ya. Setahun yang lalu dia juga, sudah bebas masuk dia juga. Ternyata penjara itu tidak bisa mengubah orang menjadi baik, tidak. Hanya Tuhan. Tetapi kalau dia bersekutu di dalam penjara, diubah Tuhan, dia bisa jadi penginjil, dia masih menjadi orang baik, dia ada pengusaha yang sukses, dia menjadi orang yang luar biasa. Ya, hanya Tuhan. Ingat, pendeta tidak bisa mengubah, orang lain tidak bisa mengubah, orang tua tidak bisa mengubah, mertua apalagi, penjara apalagi, yang bisa mengubah hanya Tuhan yang boleh membalikkan pikiran kita dan perilaku kita. Imung mungkin Inang ya, Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan. Sudah cukup Inang pemaparan dari Amang, Boru Silitonga? Cukup? Apabila masih ada yang kurang boleh tulis, serahkan langsung ke Amang Pendeta akan didoakan. WA juga boleh. Karena sudah pensiun nanti waktu saya lebih banyak. Iya, ini Amang Pendeta akan pensiun. Sebagai informasi, kami berikan untuk 2 orang lagi, masih ada? Dari tadi sebelah kiri, sebelah kanan, mana ini kiri, mana mungkin, suaranya kiri? Mungkin tentunya juga sudah lewat, nanti akan diperdalam oleh pembicara utama sama Inang Dr. Nursani ya. Itu mungkin lebih mendalami tentang bagaimana merawat keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Ya, oke. Kami serahkan kepada Inang, kami mengucapkan terima kasih buat kita semua. Horas, semangat, kasih. Merdeka. Merdeka. Iya. Terima kasih Amang Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang untuk Inang Pendeta Dr. Ibu Nursini, sudah datang untuk yang seminar kedua. Ya, mungkin sudah pada lapar ya, sebentar lagi kita akan makan siang. Kami berikan waktu jam 1 sudah ada di ruangan gereja lagi ya, karena kita akan lanjut untuk sesi kedua. Ya. Sebelum kita makan siang, kita akan berdoa. Kami berikan waktu kepada Inang Ketua Sending, Inang Sintua R. Sirai. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Kami puji sembah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami.
di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu di tengah-tengah acara kami. Dari mulai hingga pada akhir saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demikian juga nanti Tuhan Yesus untuk sesi kedua. Kami yakin dan percaya Engkau juga tetap memberkati acara kami berjalan dengan baik. Sehingga Tuhan anak-anak kami, rumah tangga yang baru, keluarga yang baru Tuhan, tetap berjalan koridor di tengah-tengah firman-Mu ya Bapa. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan istirahat untuk menikmati hidangan makanan minuman. Sebelumnya ya Bapa, sebelum kami menikmatinya, biarlah kiranya kasih Tuhan memberkati, menguduskan, mensucikan makanan minuman yang akan kami nikmati untuk menjadi kesehatan, kekuatan yang baru, bahkan menjadi obat jika ada sakit penyakit dalam tubuh kami. Berkati semuanya Tuhan Yesus yang menyediakannya, sehingga Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut Tuhan Yesus berkat-Mu, kami sambut hidangan ini Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kepada petugas konsumsi kami silakan ke ruang Matius yang ada pintunya di samping musik. Ruangan Matius. Ayo situ. Ruang Matius dari sini Amang Inang.
Beliau adalah seorang pendeta, Dr. Nursini Sihombing MTH Konselor. Beliau skill dalam family training and parenting, konselor for couple, konselor for loss of grief, supervisor for klinik pastoral dan trauma healing. Beliau juga pendeta di gereja Akola. Nanti kalau ada sesi kita bisa nyanyi lagi Ketabo ya amanginangnya. Dan beliau seorang dosen juga di LK3. LK3 ini adalah lembaga konseling keluarga kreatif. Nah, dan beliau akan mengantarkan seminar dalam bentuk interaktif. Jadi bertanyalah, ada satu, dulu waktu saya kuliah di LK3 begini ceritanya. Aku tidak akan mungkin lagi mempertahankan keluarga ini. Tapi ada satu semboyan kami begini, kalau memang nasi sudah jadi bubur, tidak akan mungkin lagi. Tapi ketika nasi sudah jadi bubur itu, ditambah apa Enang? Ditambah bawang goreng, ditambah kacang, ditambah yang lain-lain. Sehingga enak enggak bubur ayam? Enak. Jadi di sini kita akan digugah kembali, diingatkan kembali. Silakan Amanginang bertanya sepuas-puasnya, selebar-lebarnya sehingga kita akan diberkati pulang dari seminar ini menjaga keharmonisan keluarga. Pasti Tuhan akan memberkati. Kepada Inang, konselor Inang Pendeta Dr. Nursini, kami persilakan dengan hormat. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Shalom buat kita semuanya. Ya. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Pendeta Nursini Sihombing, biasanya saya dipanggil Kak Nuni. Ya. Jadi nggak usah formal sekali, manggil Inang gitu, karena memang saya pendeta tetapi tidak pegang jemaat. Ya, saya tidak pegang jemaat, suami saya yang pendeta yang pegang jemaat. Saya fokus untuk counseling, ya saya seorang konselor untuk couple dan untuk parenting. Dan juga untuk grief, lalu keseharian saya ada di sana sebagai konselor BNSP, saya konselor nasional, kemudian trainer, saya juga trainer nasional, dan saya supervisor for clinical pastoral education yang internasional. Ya, tentunya nggak mudah bagi saya karena saya punya suami, ya. Jadi suami dan saya dan anak-anak, kami dianugerahi 2 orang anak laki-laki. Dua-duanya sudah menikah. Joshua yang paling besar dia pendeta, memilih karir jadi seorang pendeta. Kemudian anak kami yang kedua Jonathan, dia memilih hidup sebagai pebisnis begitu ya. Mereka ada di Medan, ya, memilih hidup di Medan karena besar di Medan. Kami di sini baru 11 tahun, ya. Dan saya memilih di sini karena saya anggap Bekasi itu sangat strategis. Ketika saya ke Papua, saya ke Kalimantan, saya kemana-mana bisa aksesnya. Tapi kalau ke Medan itu lebih mahal kos transportasinya, kan begitu. Nah itu perkenalan singkat saya, semoga suami saya pendeta Saud Abednego Sigalingging, Parna tuh ya. Ya. Mama saya Boru Huta Barat, mertua saya Siahaan. Mereka orang-orang penting dalam hidup saya. Sampai saat ini, meskipun mama dengan mama mertua sudah meninggal, tapi mereka tidak pernah lepas dari memotivasi saya, apa yang mereka lakukan kepada saya. Nah teman-teman semuanya, mari kita ambil waktu ini untuk sangat rileks. Kamu ada di sini bersama dengan saya, sangat rileks. Jadi tidak ada yang dalam tekanan, dalam keseganan, tapi tunggu dulu. Sifat pertemuan kita ini, sifatnya ini rahasia. Ya, kalaupun kamu nanti curhat, ada kelompok di sana,
ini para dayang-dayang ya, dayang-dayangnya Tuhan yang mengawasi kita. Tetapi apapun yang kami bicarakan di sini, please jangan ada dibocorkan keluar. Ya, aisongono do pembinaan enggak. Ya, enggak usah dikasih tahu. Adapun nanti cerita yang bertanya jangan dikasih tahu. Enggak perlu ya. Apa yang kita bicarakan di sini sifatnya itu sangat rahasia. Bisa? Ya bisa ya, itu dulu yang pertama sekali. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan memulai, ini di sana ya, bisa nggak? Terjangkau nggak? Hah? Oke, Pak, nggak terjangkau ya, tadi di next ya? Oke. Nggak bisa kok. Nggak bisa berarti Amang standby next ya. Ya, standby ya. Oke, standby ya. Adakah? Oh, belum dipasang. Oke, silakan. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ada berapa pasang kita? 1, 2, 3, 4. Semua pasangan kan? Iya, ada berapa pasang? Saya nggak mau di live streaming. Jangan live streaming. Nggak boleh. Karena ini banyak nanti yang bertanya mungkin masalah pribadinya gitu ya. Iya, ini saya nggak bertanggung jawab. Ya, karena ini bukan seminar biasa. Oke, makasih ya Mang. Oke ya, saya rasa